lagi di Bokir Vlog Channel. Semoga semua tetap sehat dan semoga semuanya tetap dalam keadaan yang prima di tengah kondisi yang kurang normal akibat pandemi corona ini. Kali ini gue akan ngebahas satu produk dari suplemen yang paling kondang dari Jepang. Suplemen ini sangat berguna buat kesehatan tubuh. Oke, suplemen ini dikenal dengan nama SOP, tapi lebih tepatnya lagi nanti kita bicara dengan narasumber yang lebih kompeten untuk menerangkan. Di sini ada Ibu Silvi dan Ibu Sinta. Hai. Oke, pertanyaan pertama, gue mau nanya nih, netizen suka pengen tahu apa sih SOP itu? Kalau gue selama ini konsumsinya yang ini nih, SOP. Oke. Jadi SOP itu sebenarnya singkatan dari Salmon Ovary Peptide. Salmon Ovary Peptide ini diproduksi oleh perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang, namanya AFC. Gitu. Jadi SOP ini dibikin khusus untuk pasar market Indonesia. Dan di Jepangnya sendiri SOP itu ada, cuman namanya sedikit berbeda. Kalau kita kan SOP 100+, di Jepang itu SOP aja. Kenapa 100+? Karena kandungannya nggak hanya Salmon Ovary Peptide, ada kandungan-kandungan lain di dalamnya. Gitu sih. Salmon Ovary Peptide. Ovary Peptide. Berarti dari salmon dong ya? Ya, tapi bukan dagingnya, bukan juga apa namanya telurnya, tapi dari kayak membran yang ngebungkus telurnya itu loh. Namanya, makanya kita sebutnya marine placenta. Jadi membran yang putih yang ngebungkus telurnya itu yang kita jadikan salah satu bahan di dalam Salmon Ovary Peptide ini. Jadi orang Jepang zaman dulu biasanya sushinya itu bersama sama membrannya itu yang kita makan. Tapi sekarang kan di Jepang udah paling tobikonya aja gitu, telur ikannya doang. Tapi zaman dulu tuh dimakan konsumsi sama itunya. Itu bagus. Jadi banget. orang lebih mengenalnya atau nanti orang ingin taunya AFC atau SOP? Nah, AFC sama SOP ini nggak bisa dipisahin karena AFC itu adalah pabriknya yang memproduksi di Jepang dan pabrik farmasi gitu yang sudah go public gitu kan. Jadi kan orang pengen tahu dong kalau misalnya gue bilang satu produk ini bagus, kita harus tahu dong yang produksi ini siapa gitu kan. Bukan cuman Maklun misalnya. Kalau Maklun tuh misalnya kita ambil active ingredients dari luar negeri, kemudian kita bikin di sini gitu supaya lebih murah kan harganya. Tapi ini memang kita semua benar-benar import masih dari Jepang gitu, si AFC sendiri yang jadi nggak diproduksi di Indonesia ya? Tidak, enggak. Jadi langsung ngambil dari Jepang? Import. Nah itu kita bisa lihat sih di BPOM-nya ada kodenya ML, artinya makanan luar negeri. Kalau bikinan Indonesia mungkin di Maklun kode BPOM-nya MD, makanan dalam negeri. Oh, itu dia guys. Jadi di sini kodenya ML, makanan luar negeri. Bukan makanan dalam negeri, tapi bisa dikonsumsi di dalam negeri. SOP ini hanya di ekspor dari Jepang hanya ke Indonesia. Betul, betul. Jadi customize memang ini untuk pasar Indonesia sebab AFC ini sudah research, dalam arti dia sudah lihat kebutuhannya pasar market Indonesia tuh apa sih yang paling besar. Misalnya tingkat kematiannya paling tinggi karena penyakit kardiovaskular, penyakit-penyakit yang which is itu lekat banget sama orang-orang kita, maka dikeluarkanlah Salmon Ovary Peptide ini gitu. Kenapa nggak dimasukin ke negara-negara Asia seperti Thailand, Malaysia, dan lain-lain? Karena gini, AFC itu ada di 8 negara sebenarnya. Ada di Singapura, ada di Cina, Korea, pokoknya banyak. Tapi dia melihat di setiap negara itu kebutuhannya berbeda, culture-nya berbeda. Contoh misalnya di Cina. Cina kan orang-orangnya senang sama teh tuh, jadi mungkin dia akan produksinya untuk orang Cina tuh teh gitu ya. Orang Indonesia apa namanya, yaitu tadi karena tingkat kematiannya tinggi karena penyakit kardiovaskular, maka dikeluarkanlah si Salmon Ovary Peptide. Jadi dia tuh di tiap negara beda-beda sih ininya. Ada tapi produk ini? Nggak ada. Jadi kemarin saya malah sempat kirim produk ini ke luar negeri, ke Australia dari Indonesia. Karena memang ini customize, memang si AFC itu berikan Salmon Ovary Peptide ini dari untuk ke Indonesia. Karena teman saya waktu kita ke pabriknya di Osaka kan, anaknya dia bilang saya mau beli dong SOP 100+. You can order to founder kita Pak Ernest. ke Pak Ernest aja, karena berarti nggak bisa Jepang, dari Australia mau ke Jepang langsung pengen
Nggak bisa. Akan dilempar lagi ke Indonesia. Oke, itu guys. Jadi orang Australia, orang yang dari luar kalau mau ngambil SOP harus ke Indonesia dulu. Ya. Keren nggak? Kalau gue bilang keren sih. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Terbuat dari apa kandungannya dari si membrannya apa ya? Kayak kantung telur lah gitu istilahnya. Kayak ari-ari lah gitu. Ari-ari ikan gitu. Ari-ari ikan. Plasentanya lah kalau kita ngomong kalau kita manusia kan plasenta ya. Nah, ini sama ikan itu tuh ya itu kayak plasenta. Berarti ada ternaknya atau nunggu musimannya? Jadi di Jepangnya itu dulu memang ikan yang satu lagi jenis ikannya juga kita beda. Nggak cuman ikan biasa yang salmon kita makan di restoran sushi gitu. Jadi jenisnya khusus. Beda, jenisnya khusus cuman ada di Hokkaido. Nah, ini salmonnya salmon wild salmon. Jadi dulu jenis ikan ini udah hampir punah di Jepang, tapi dibudidayakan lagi oleh pemerintah Jepang. Jadi saya lihat tuh kemarin akuariumnya yang gede banget. Jadi waktu masih baby kita lepasin itu di sungai, kan salmon tuh hidup di dua ini kan, di dua alam, dua ini. Dia bisa ke air tawar, bisa ke air laut. Nanti dia balik lagi ya. Kayak gitu. Jadi ini wild salmon, bukan suntikan, bukan salmon yang kan kita kan pasti takut dong Jepang kena radiasi nuklir lah apa. Ini dijamin aman karena Jepang juga sudah punya dokumen-dokumennya bahwa ini jenis ikannya wild salmon, bukan diternak, bukan suntik, bukan apapun. Jadi mereka kayak ngambil plasentanya terus telurnya tuh bisa dilepasin lagi dia hidup. Maksudnya nanti jadi ikan lagi. Ini ada pertanyaan nih dari netizen nih yang mengkhawatirkan, bro itu kan produk dari Jepang. Jepang kan sempat terjadi katanya kebocoran nuklir ya, betul. Gitu. Apakah masih aman dikonsumsi gitu? Gitu. Kita semua aman, bahan-bahannya natural. Bahkan Jepang sendiri malah bilang gini, kalau kalian di Indonesia takut, lebih-lebih kita dong yang tinggal di Jepang. Karena kan orang Jepang sendiri kan konsumsi SOP 100 juga ya. Ada kan produknya. Dengan nama yang sama? Enggak, SOP 100 aja. Nah, pasti mereka lebih takut, ya nggak ada 100 plusnya, jadi SOP aja. Jadi mereka bilang ini aman dan mereka punya kok dokumen-dokumennya lengkap bahwa ini aman. Bahkan mereka bilang gini, kalau memang di dalam SOP ini atau UTSU atau apapun yang AFC keluarkan ada bahan berbahayanya, silakan Anda klaim. Itu dari pihak pabriknya waktu saya visit pabrik. Jadi Anda klaim aja, Anda ada paracetamol, ada gula, Anda klaim. Berarti sudah melalui penelitian yang sangat mendalam ya. Makanya mereka berani rilis juga. Betul. Oke, itu dia guys. Jadi nggak usah khawatir kalau ini produk dari Jepang udah ada kebocoran nuklir. Ini sebelumnya udah diuji klinis dulu. Kalau nggak orang Jepangnya udah pada dut duluan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya buat netizen supaya mereka juga lebih mengerti. Apakah suplemen ini hanya diperuntukkan untuk yang memiliki keluhan kesehatan atau orang-orang yang tidak memiliki keluhan kesehatan pun bisa mengkonsumsi produk ini? Nah, kalau sebenarnya kan SOP itu kan kalau kita bicara tentang fungsinya ya, fungsinya itu kan dia bisa meregenerasi sel, bisa untuk peredaran darah dan untuk skin improvement. Jadi SOP ini memiliki 3 paten fungsi. Nah, biasanya orang-orang yang bergerak di bidang medis dia tahu tuh paten fungsi itu apa gitu. Jadi istilahnya itu sudah melalui uji research yang nggak memakan waktu nggak sedikit, paling minimal 5-10 tahun itu udah pasti gitu. Nah, secara kalau kita ngomong siapa sih yang butuh ini? Ya, kita dari umur 18 atau 20 tahun itu kan kita udah mulai aging, dalam arti sel-sel kita udah menurun gitu. Tiap hari sel kita itu banyak yang mati. Jadi kalau misalnya mau ngomong ini siapa yang dibutuhkan? Ya, setiap kita yang sudah menuju istilahnya aging gitu ya, kan tua. Jadi stem cell setiap kita itu mulai usia 18 sampai 20 tuh udah mulai nurun. Dari usia 18? Ya, gitu. Jadi kalau kita mau ngomong siapa yang butuh ya, which is ya mungkin sekitar umur itu ya pasti udah butuh gitu. Cuman kan masalahnya kita mungkin rasanya saya sehat-sehat aja nih, tapi kan kita nggak bisa ngomong kalau itu bicara tentang peredaran darah. Karena contoh orang sakit jantung aja dia kadang mungkin nggak ngerasa kalau dirinya sakit jantung, ya kan, karena bisa tiba-tiba sudden death
itu tiba-tiba mati, oh serangan jantung gitu. Karena ketika peredaran darah itu ada satu penyumbatan, badan kita nggak kerasa karena peredaran darah itu kan nggak ada sarafnya gitu. Jadi siapa yang butuh? Ya sebenarnya setiap orang kalau kita mau maintain kesehatan butuh produk ini. Dan mungkin bisa testimoni sedikit nih Bu Sinta. Oke, Ibu Sinta bisa bagi sedikit pengalamannya dengan SOP? Ya, gini, kalau pengalaman aku sih, aku kan memang orangnya cepet sakit, jadi cepat sering sakit kepala, sering batuk pilek. Kalau anakku batuk pilek tuh langsung cuman 1-2 hari udah langsung ketularan, terus lebih parah. Biasanya sakitnya lebih parah dari anaknya. Nah, terus dikenalin sama teman Ibu Silvi ini, minum ini dong katanya. Ya udah, aku beli. Ditawarin ini sama balsem nggak? Balsem yang temen yang satu lagi, Soalnya setahu saya Ibu Sinta ini edik banget sama balsem. Jadi takutnya ini SOP dicampur sama balsem. Balsem diminum ya. Enggak, balik lagi ya ke sini ya. Nah, terus biasalah kalau baru-baru pertama minum gitu ya, kayaknya kok kurang percaya atau apa, tapi ya udahlah diminum aja gitu. Nah, terus sewaktu dirajinin minum, ternyata belum kerasa di kesehatan tubuh, kekuatannya gitu belum kerasa, tapi malah ada satu hal yang nggak aku sadarin udah lama. Aku tuh dari kayak 3 tahun lalu mensnya udah nggak bener, kayak misalnya menstruasinya hanya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan kadang 6 bulan sekali pernah gitu, nggak mens gitu ya. Nah, terus kok semenjak ini baru 1 bulan minum, loh kok udah mens gitu. Aku pikir oh mungkin mau menuju menopause atau apa gitu, mens terakhir gitu ya. Terus tiba-tiba bulan depan mens lagi, dan terus rutin sampai sekarang mensnya gitu. Ternyata itu memperbaiki hormon yang selama ini aku tuh nggak benar gitu. Nah, terus kalau di bulan di bulan kedua aku udah mulai ngerasa, karena aku olahraga tuh biasanya kalau senam 1 jam tuh nggak pernah kuat selesai gitu. Aku kan orangnya kayak lemah gitu ya. Terus semenjak minum ini pasti 1 jam kuat gitu, sedangkan orang lain tuh udah bilang aduh gila capek banget, kok aku nggak ngerasa capek, biasa-biasa aja gitu. Terus baru nyadar kayaknya SOP deh. Terus belakangan ini juga kayak nggak pernah ketularan sakit batuk pilek, walaupun anaknya sakit sampai bolak-balik 2 kali ke dokter juga aku tuh nggak ketularan gitu. Kayaknya sadar gitu ya bahwa imun tubuh aku tuh udah jauh gitu meningkat gitu. Nah, terus satu lagi, dari dulu itu kan badannya gendut ya, 82 kilo. Kalau itu mah doyan makan kali. Iya, nah terus aku diet, selalu gagal dan sakit, nggak pernah kuat. Tapi semenjak minum suplemen ini aku kuat dietnya, gitu. Nah, karena gue kenal sama nyokapnya Sinta, ini gue mau cerita sedikit. Nyokapnya Sinta pernah ditawarin ini, terus dia bilang, jangan minum yang biasalah ibu-ibu, jangan minum yang sembarangan, yang macam-macam ini. Terus tiba-tiba sekarang pesennya rutin, setiap pesen 2 box gini. Terus gua tanya, ini buat siapa lagi nih 2 box? Buat si mama, Kenapa si mama jadi gini? Boleh ceritakan sedikit? Ya, mama aku tuh semuanya udah tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserid, diabetes, gula darahnya tinggi, pokoknya lengkap semua. Semua udah under kontrol pakai obat. Sebulan sekali harus ketemu sama dokter. Harus rutin ceknya gitu ya. Dan satu lagi keluhan, baru patah tulang, jatuh gitu, operasi sampai 3 kali. Itu pertumbuhan tulangnya kan lambat sekali kalau orang udah tua. Nah, dibantu dengan ini lambat laun, sekarang jalannya udah bisa nggak pakai walker gitu. Nah, terus untuk yang dalemannya ya, dokternya waktu terakhir berapa bulan yang lalu sebelum COVID, dokternya tuh bilang, tante
sekarang nggak usah setiap bulan ceknya, mungkin bisa 3 bulan aja karena ini semua udah bagus hasil laporan dari labnya gitu semenjak minum ini. Terus mamanya bilang, barulah gua minum percaya ini ke dokternya. Nah, waktu mau minum, mama aku tuh bawa ini ke dokter. Dok, ini gimana? Aku mau minum ini boleh atau enggak? Karena mamaku tuh nggak percaya sama aku, lebih percaya sama dokter gitu kan. Nah, dokternya bilang sebenarnya saya nggak tahu produk ini, tapi ya boleh aja dicoba karena ini kan suplemen kan ya tidak ada yang buruk ya, semua juga baik. Cuman kalau nanya sama dokter, mungkin kebetulan dokternya belum kenal, tapi sebenarnya dari AFC sendiri udah banyak dokter yang ikut ya. Betul. Nah, semenjak minum, terus waktu balik lagi ke dokter, malah dokternya bilang hasil laporan labnya bagus semua, jadi udah nggak perlu 1 bulan sekali lagi gitu. Sekarang udah 3 bulan sekali, tapi karena kondisi COVID sampai sekarang udah lebih daripada 3 bulan dan mamaku fine aja. Wow. Luar biasa, berarti ngirit biaya ke dokter. Iya. Karena kalian tahu sendiri kalau biaya ke dokter berapa ya. Konsultasinya, resep obatnya, apalagi obatnya harus diminum banyak. Oke, berarti ini sangat membantu sekali. Oke, gitu. Congratulations ya buat mamanya ya, semoga lebih sehat lagi. Karena mamanya dia mertua saya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari netizen yang agak mengeluhkan dan sedikit agak ketakutan. Ini kan kasarnya boleh dibilang seperti stem cell ya, mengaktifkan sel-sel yang sudah rusak. Nah, apakah dengan mengkonsumsi SOP ini, semisalnya ada orang sudah terkena terkena kanker gitu, apakah nanti si sel kankernya akan semakin aktif menjadi gitu, malah bertambah buruk gitu? Gimana? Mungkin Ibu Sylvie bisa? Enggak sih. Jadi ini kan kita kan meregenerasi sel, tapi kan kalau kanker itu kan sel jahat kan. Kalau ini kan dia akan meregenerasi sel dan which is itu selnya adalah sel yang baik gitu. Bahkan untuk pasien-pasien kanker sendiri banyak yang konsumsi ini. Kebetulan ada sepupu saya juga konsumsi. Cuman kalau kita ngomong ini tidak bisa, ini kan bukan obat. Betul. Jadi dia tidak bisa mematikan sel kankernya. Betul. Tapi at least seseorang yang punya keluhan kanker itu mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Dalam arti gini, kayak koko sepupu saya ya gitu. Minum ini apakah kankernya hilang? Tidak. Ya. Tapi memang gini loh. Kalau kanker aja dengan yang dibunuh tuh semua sel-selnya pakai kemoterapi, betul, itu kan sel baiknya mati. Betul. Benar. Nah, menggunakan SOP ini dia akan meregenerasi lagi selnya, jadi dia bisa makan, bisa lebih kuat. At least kan kemarin juga ada gitu ya yang cancer itu sampai tadinya jalan aja udah sakit, pakai baju nggak bisa, ketika minum ini tuh jag-jag gitu. Walaupun gini loh, ini tidak bisa mematikan sel kankernya, tapi dia punya kualitas hidup yang lebih baik gitu dengan mengkonsumsi SOP ini. Karena sekali lagi SOP ini bukan obat, jadi beda. Jangan sampai kita persepsinya salah, oh ini obat dewa, enggak. Jadi ini sifatnya preventif aja. Kalau kita sehat ya ini bisa mengurangi kemungkinan kita terkena kanker. Tapi kan kalau udah terkena kanker itu sendiri, ini nggak bisa mematikan sel kanker ya. Bahkan kemoterapi aja kan nggak bisa mematikan kankernya 100% kan. Gitu. Jadi buat yang terkena kanker jangan takut untuk mengkonsumsi ini, tapi jangan berharap, maksudnya karena semua kembali lagi kepada Tuhan. Betul. Jangan berharap karena suka ada pertanyaan, bisa sembuh Ci, kok dijamin nggak kalau gue beli ini bisa sembuh? Tanggung jawabnya besar sekali kalau kita menjawab bisa sembuh atau bisa tidak, tapi paling tidak bisa meregenerasi sel-sel yang sudah kurang baik dari orang yang sudah terkena kanker itu. Gitu. Oke, kira-kira pertanyaannya sudah terjawab ya. Start dari usia berapa tadi? Start dari 18 ke atas, sel-sel kita sudah mulai menurun. Kalau dari 18 ke bawah bisa? Bisa, karena kan ini semua bahannya natural. Cuman gini loh, kalau kayak saya gitu ya, mau kasih ini ke anak-anak ya boleh aja. Cuman kan menurut saya gini, anak-anak itu stem cellnya masih bagus. Mereka jatuh, mereka minum
makanan manis aja lah ya, mereka kan nggak akan kena diabetes karena stem saya masih bagus. Ya kalau mau dikasih boleh aja, cuman kalau saya pribadi, mereka kalau lagi mau sakit aja baru saya kasih. Oke. Oh iya, pengalaman aku juga kayak gitu. Kalau misalnya anakku udah ribut gitu ya, aduh mah nggak enak nih lehernya kok kayak mau batuk pilek, aku biasanya kasih ini. Oke. Langsung nggak jadi batuk pilek. Oke. Ini gue ada pengalaman sendiri. Gue punya temen Om Ferry Thailand. Oh iya. Nah, jadi Om Ferry, semoga Om Ferry nonton nih dari Thailand nih, temen gue banget nih. Om Ferry ini datang dari Thailand ke Indonesia karena beberapa bulan sekali dia suka datang ke Indonesia karena senang main mountain bike, dia senang main sepeda. Terus waktu datang dari Thailand dia kurang enak badan. Pas mungkin dia lihat IG story saya lagi biasa promosi lah ya, mengiklankan ini gitu dengan kelebihannya. Gua nggak tahu dari mana dia dapat info dari mana, tiba-tiba, Ki, lu masih ada stok SOP ini nggak? Masih ada, gue beli 1 gitu. Dia langsung beli 1 karena merasa badannya kurang enak, datang dari Thailand ke Indonesia. Gue nggak tahu dia dapat info dari mana karena sebelumnya juga gue nggak nerangin, gue hanya ngupload aja ke kebaikan dan kebagusan dari si suplemen ini. Tiba-tiba lah langsung pesan gitu selama di Indonesia, jadi dia mengkonsumsi ini gitu guys. Terus satu lagi nih, ini pengalaman yang gue alami. Lagi itu Sinta tahu gue kebeset pisau agak dalam di sini ya, kebeset pisau bukan agak dalam banget ini nih, masih ada nih darahnya nggak berhenti keluar. Terus dia bilang, coba taburin SOP. Gue taburin SOP sedikit di sini. Nggak tunggu 1 menit, darahnya berhenti, mengering. Besokannya si kulit ini langsung rapat dan tidak ada seperti membuka lagi. Kalau bekasnya jendulannya pasti ada karena kena sayatan dalam. Tapi saat itu juga si darahnya berhenti, nggak mengalir lagi, dan dia si ininya langsung menyatu lagi si kulitnya. Nah, gua nggak tahu apakah si SOP ini bisa untuk obat luar atau enggak, tapi yang gua alamin lagi itu seperti itu. Jadi kejadian nyata, bukan gua mengada-ngada. Begitu gua kena luka, gua tabur. Jadi sekarang kalau gua kena luka sayatan atau apa, biasa kalau zaman dulu apa sulfatilamid ya, yang serbuk putih itu, kalau nggak dari kapsul dibuka ini terus ditaburin gitu supaya ininya kering. Gue sekarang kalau kena sayatan, karena namanya juga cowok gitu ya, suka main pisau gitu, bukan buat berantem. Kalau lagi memperbaiki sesuatu atau lagi masak, lagi apa, kebetulan gue doyan masak, suka kena sayatan pisau. Jadi gue langsung taburin SOP sedikit aja di lukanya gitu, udah dia langsung si kulitnya nutup lagi. Jadi boleh gue bilang ini produk oke banget sih. Kalau pagi-pagi tenggorokan nggak enak, gatel, gue udah langsung minum ini. Siangnya udah berasa biasa lagi. Tadi pagi dia ngomong, kenapa sih suara lu serak banget? Gua kemarin sepedaan dari pagi sampai sore, mungkin kena angin. Sekarang suaranya udah oke lagi. Gitu. Oke, jadi tadi udah dibahas ya, usianya dari 18, bahkan anak kecil pun bisa gitu ya untuk ini. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih, misalnya ada seseorang yang telah mengidap cancer atau misalnya stroke atau ada kekurangan kesehatan, berapa lama sih mereka harus mengkonsumsi ini sampai obat ini bisa menimbulkan reaksi terhadap tubuhnya sehingga tubuhnya itu menjadi membaik? Kalau dari Jepang sendiri itu harus 6 bulan memang. Jadi kadang-kadang kan orang gini loh, orang kita tuh mengharapkan hasil yang cepat, instan. Indomie ya. Iya, gitu kan. Padahal kan kita kan ini kan namanya aja terapi sel. Kalau SOP itu terapi sel, which is artinya namanya terapi itu nggak mungkin sekali langsung jadi gitu kayak obat gitu fungsinya gitu. Ini terapi sel, jadi harus 6 bulan, dan badan orang itu kan beda-beda. Jadi mungkin di saya 3 bulan udah kerasa, di Sinta mungkin bisa jadi 6 bulan. Tapi kan kalau yang 6 bulan itu udah pasti Jepang klaim pasti ada perubahan, tapi dengan catatan juga, maksudnya
kalau kita cuma ngomong perasaan itu nggak fair. Tapi yang paling fair adalah misalnya 6 bulan sebelum minum tuh kita ada cek lab dulu. 6 bulan kemudian kita cek lagi nih. Itu yang paling fair. Karena kan kalau ngomong kok saya nggak ngerasa apa-apa ya, kita nggak bisa. Karena kan pakai perasaan gitu. Nah, terus kalau sakitnya udah bertahun-tahun, udah 5 tahun, 10 tahun, misalnya stroke, udah serangan kedua, serangan ketiga. Terus ya itu kan ada faktor lain kan istilahnya, harus kita lihat juga. Kalau serangan stroke pertama ya mungkin efeknya bisa lebih cepat dia recovery. Udah serangan ketiga pasti lebih lama lagi waktu yang diperlukan untuk dia bisa recovery gitu. Selain itu juga usianya berapa ya kan? Kalau usianya udah 80 tahun ya kita expect apa gitu, maksudnya nggak bisa cepat gitu kan, pasti waktu gitu. Nah itu jadi banyak faktor-faktor lain yang harus kita lihat juga gitu. Jadi kalau dari Jepangnya pasti 6 bulan. Nah memang kebetulan ada nih temennya papa saya dalam jangka waktu 3 bulan udah serangan stroke kedua, disuruh dokter operasi, pilihan operasi juga dia akan cacat. Waktu itu semua keluarga udah decide oke, nggak apa-apa operasi cacat. Setelah 3 bulan minum ini nggak jadi operasi, jalan orangnya. Umur 80 tahun. Tapi kan itu namanya berapa bulan dia minum? 3-4 bulan deh. 3-4 bulan setiap hari? Setiap hari minimal sehari 2 sampai 4 saset. Cuman kan namanya testimoni kita disclaimer kan. Jadi nggak bisa sama setiap orang. Gitu. Kalau satu bungkus ini, satu box ini isinya berapa sih? 28 saset. 28 saset. Ya. Jadi satu box ini guys isinya 28 saset untuk menjaga kesehatan. Kalau misalnya orang yang tidak ada keluhan penyakit gitu, kayak kita gitu ya, yang dalam kondisi normal sehat, dianjurkan minum ini setiap hari atau selang sehari atau gimana? Setiap hari, 1 sampai 2 saset itu harus. Gitu. Jadi karena Jepangnya sendiri kan menyarankannya tuh 1 sampai 2 saset selama 6 bulan kalau kita mau bicara tentang terapi selnya itu sendiri tadi kan. Gitu. Jadi kalau 6 bulan gimana? Setelah 6 bulan itu balik lagi. Kayak kita lah ngomong mobil ya, atau kita facial lah perempuan. Tarik benang lah apa, setelah kan ada umur ya kan, bener kan berapa bulan. Terus abis itu saya gimana? Apakah saya harus tarik benang lagi? Apakah saya harus facial lagi? Itu kan pilihan kita. Karena badan kita itu nggak ada ininya ya, spare partnya di toko kan istilahnya. Jadi kita mau berhenti nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan kalau kita tetap mau maintain, ya berarti artinya kita minum terus kan, makan terus, sama seperti halnya mobil lah, gitu kan. Kalau makin tua, maintenance-nya makin mahal ya Pak. Berarti nggak ada batasan, maksudnya setelah 6 bulan kita mau, karena kita merasa enak nih, ternyata aduh magic banget nih, gue berasa enak nih badan, setelah 6 bulan kita mengkonsumsi ini terus juga nggak apa-apa kan? Nggak apa. Ada kontradiksi nggak dengan obat-obat lain? Misalnya kita lagi makan obat apa dari dokter, nggak boleh dulu nih mengkonsumsi ini gitu. Kontraindikasi sih sebenarnya nggak ada, karena kita juga kan ini semua sekali lagi ini bahan-bahannya natural kan. Jadi kalau misalnya ada obat dokter nggak apa-apa, kita jedain aja 1 jam gitu. Karena kita sendiri juga nggak mau sampai, maksudnya gini loh, kita ngomong nggak perlu obat, nggak perlu dokter, nggak bisa. Karena kita ini kan sifatnya natural. Jadi mungkin kalau ada obat-obat dokter itu istilahnya mungkin nanti akan dikurangin dosisnya, tapi dari pihak medisnya, bukan dari kita gitu. Jadi tetap aja nggak apa-apa, obat-obatan dari dokter tetap diminum gitu. Nanti dari dokternya sendiri yang akan, kayak contohnya lah Mama Sinta, udah tante nggak usah lagi tiap bulan, itu kan dari pihak medis, bukan dari kita kan gitu. Jadi biarlah nanti perubahan itu dari pihak medis yang menentukannya gitu. Nah itu dia guys, jadi tetap kita nanti harus konsultasi dulu dengan yang lebih kompeten. Bagaimana cara mengkonsumsinya. Kalau ini tidak ada kontraindikasi sekali sama obat, karena bahan-bahannya juga semua dibuat natural. Tapi tadi ada gangguan teknis sebentar sama baterai kameranya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Jadi kalau misalnya tadi ada yang masalah gangguan kesehatan atau masalah berat cancer, tetap walaupun sudah mengkonsumsi ini harus konsultasi ke dokter, karena yang menentukan nanti hasil labnya ya. Gitu. Jadi bukan berarti minum ini akan sembuh dari kansernya gitu. Tetap harus ada cek secara laboratorium. Nah, cara mengkonsumsi ini yang benar gimana? Apa mengikuti panduan dari yang ada di dus ini atau ada cara lain? Sebetulnya
Kalau yang di dalam dus ini karena tadi peraturan BPOM kita itu kan izinnya makanan minuman kesehatan. Jadi karena ini masuknya kategori makanan minuman kesehatan, maka dipakein air gitu. Tapi yang sebetulnya adalah harus di bawah lidah, seperti salah satu obat jantung ya. Kenapa di bawah lidah? Supaya langsung keserap ke badan kita, langsung ke pembuluh darah, enggak melalui lambung, istilahnya gitulah. Jadi yang paling benar di bawah lidah, ditaburin, minum dikit-dikit. Jadi gue juga sama gitu, kalau minum ini sekarang gue puring di sini, gue taruh dulu bawah lidah sampai dia lumer, nanti dia lumer sendiri, baru gue minum air. Rasanya enak kok, manis, nggak terlalu sepet kayak vitamin ya, gitu. Nah. Kalau dari segi harga sendiri untuk orang Indonesia nih selalu ada masalah harganya berapa bro gitu, karena ada teman-teman gua kemarin yang sempat tertarik sama produk ini, tapi begitu nanya harga dia bilang sorry anjing mahal banget gitu. Jadi untuk kesehatan mereka masih berasa mahal gitu dengan harga segini gitu. Berapa harganya? Harganya 1.650.000, tapi memang kita nggak bisa compare ini seperti suplemen lain pada umumnya, karena SOP ini fungsinya adalah men-trigger kembali stem cell kita. Jadi istilahnya setiap kita kan punya stem cell nih, tapi berjalannya umur kan stem cell kita nggak bagus lagi nih gitu kan. Jadi ini tuh istilahnya men-trigger kembali, membangkitkan kembali stem cell kita yang mulai rusak karena umur kita yang udah semakin tua mungkin ya. Jadi nggak bisa compare apple to apple sama misalnya vitamin A, B, C, D, itu nggak bisa, karena ini fungsinya adalah meregenerasi sel. Jadi kalau kita mau compare, ini adalah comparison yang paling fair adalah dengan suntik stem cell sendiri misalnya, karena dalamnya ini active ingredients-nya mirip dengan stem cell pada umumnya. Gitu. Jadi stem cell sendiri kalau teman-teman mau tahu itu kurang lebih sekali suntik harganya 70-80 juta. Tapi itu nggak bisa sekali suntik, harus beberapa kali suntik gitu ya. Tadi udah kita bahas bagaimana cara minumnya, harganya berapa. Kalau ada yang bilang ini harganya mahal, masih lebih mahal sepeda yang kalian beli sekarang yang lagi beredar di pasaran Brompton dengan harga 50-80 juta dan stoknya sold out gitu. Jadi nggak salah sih kalau kalian memang punya rezeki senang sepeda dengan harga segitu, tapi kalau kalian bilang ini mahal, ini nggak mahal, ini buat kesehatan. Lebih berguna kesehatan ini, dengan Anda sehat, Anda bisa bersepeda juga dengan nikmat. Bener? Bener. Jadi tadi kita udah bahas SOP. Sekarang gue mau tahu nih di sebelahnya lagi, ini ada yang warna ungu, ini apa nih? Ini adalah Utsukushi. Jadi Utsukushi itu artinya cantik ya. Di dalam Utsukushi ini, kalau tadi SOP itu dibikin dari salmon betina istilahnya ya. Jadi kalau yang ngebungkus telur ini salmon betina. Yes. Ini dari salmon jantannya. Jadi sperma salmon jantan ini. Salmon jantan, spermanya menghasilkan kecantikan untuk betina. Jadi sperma salmon ya, kalau sperma orang gimana? Aduh, itu harus uji klinis dulu ya. Nanti gue yang akan uji klinis. Nanti gue review sama teman-teman, tapi nggak di sini sekarang karena kita lagi ngebahas salmon dulu. Jadi ini base-nya lebih ke kecantikan ya? Iya, kecantikan, anti tumor, terapi untuk hepatitis C dan menaikkan sistem imun gitu. Jadi kalau yang ada imunitas kita sekarang nih menghadapi PSBB, herd immunity nih sekarang, ya ini yang paling cocok karena dia akan menaikkan produksi sel darah putih dalam badan kita, karena sel darah putih itu yang memerangi virus dalam badan kita. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang bilang nanti saya autoimun, saya takut nih minum ini karena kan imunnya bisa nyerang badan sendiri, tapi ini dalam hal ini imun yang dinaikkan tuh karena menaikkan sel darah putih kita untuk memerangi si virus gitu. Saya cerita kemarin teman saya ada 10-11 orang yang kena COVID-19 itu membaik, recovery lebih cepat ketika minum ini dan ini, karena kan kita si COVID sendiri sampai sekarang belum ada obatnya kan.
vaksin juga belum ditemukan. Jadi ini bisa membantu recovery lebih cepat. Karena kan COVID katanya bisa sembuh sendiri kalau imun kita baik kan. Maka ini bisa menaikkan sistem imun tubuh kita gitu. Jadi recovery lebih cepat. Kalau ada case-nya kayak gini, sementara ini dia udah mengkonsumsi ini selama 2 bulan. Tapi tiba-tiba setelah ada info ini, melihat video ini, dia mau pindah ke sini, oke atau enggak? Oke aja sih, nggak apa-apa. Cuman tapi yang dari Jepangnya sendiri, profesor yang meramu SOP 100 dan Utsukushi itu bilang yang paling baik adalah di mix keduanya, antara SOP dan Utsukushi ini harus berbarengan. Kenapa? Karena ya seperti sel telur bertemu sperma. Oke, jadi kalau harus kalian berpasangan ya. memang ingin mendapatkan hasil yang lebih luar biasa, kalian bisa mengkonsumsi ini dan ini. Tapi kalau misalnya ada yang terkendala, memang selalu warga negara Indonesia terkendala dengan rupiah, lebih disarankan atau ingin membeli yang ini ya? Enggak, sebenarnya mungkin tergantung keluhan ya. Tergantung keluhan. Tergantung case-nya, dia mau targetnya kemana. Biasanya saya nanya kalau misalnya orang yang terbatas dana, targetnya mau kemana dulu nih. Misalnya kalau dia cuman kayak pingin kecantikan aja, ya oke, Utsukushi it's okay ya untuk jaga imun nih sekarang ini oke banget nih. Tapi kalau misalnya kalau kita ngomong ada sakit case yang kardiovaskular hubungannya dengan jantung, stroke, diabetes, ya ini. Gitu. Kalau cancer sebenarnya keduanya kan. Gitu. Ya tergantung, balik lagi mau ditargetin lebih kemana gitu. Oke guys, jadi kalau nanti kalian ada yang mau bertanya lebih spesifik lagi, nanti gue cantumin di kolom deskripsi, kalian bisa menghubungi Ibu Yuli atau Ibu Silvi atau Ibu Sinta. Jadi mungkin ada yang mau bertanya lagi, kulit saya begini, keluhan saya, jantung saya gini, saya begini gitu. Nanti kalian bisa berkonsultasi dengan mereka lebih expert gitu. Tapi untuk yang nggak ada keluhan juga boleh ya. Supaya nantinya kesananya tidak ada keluhan terus. Betul. Nah, tadi udah kita bahas di awal, ini bukan hanya dikonsumsi hanya untuk yang ada keluhan aja. Gua nggak ada keluhan apa-apa, gue sangat jantan dan prima. Gue mengkonsumsi ini setiap hari. Badan terasa enak gitu, ya enak aja gitu. Kalau untuk menaikkan mood dan perasaan, tentunya badan kita harus sehat dulu. Kalau badan kita nggak sehat, pasti mood kita juga nggak enak gitu. Jadi kalau kalian mau pengen punya mood dan perasaan yang enak, pasti badannya harus sehat dulu gitu. Ini salah satunya untuk mendukung kesehatan kita gitu. Harga tadi udah dibahas 1.650.000, 1.650.000. Cuman satu lagi tadi edukasi tadi ya, bahwa di bawah harga itu karena kita kantor pusat AFC Indonesia melarang produk ini dijual di marketplace. Dilarang loh oleh AFC Indonesia, dilarang dijual di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee dan lain-lain, kita nggak boleh. Nah, kalau tetap ada yang beli di sana, silahkan, itu pilihan kalian, tapi kita tidak menjamin, satu, originalitasnya. Kedua, karena yang palsu tuh mulai beredar sekarang. Yang kedua juga kita nggak tahu nih, maksudnya kemarin ada yang beli ini di dalamnya isinya kopi kapal api gitu kan, atau nutrisari atau vitasimin. Nah itu yang terjadi gitu kan, jadi dengan packaging yang sama. Ya makanya packagingnya kalau udah konsumsi mau dibuang kita hancurin supaya nggak digunakan oleh oknum orang Indonesia kan gitu. Begitu lagi booming langsung dibikin palsunya. Kayak masker aja juga kan banyak banget kan yang udah bekas dipakai lagi, dijual lagi kan. Nah itulah Desis plus 62 begitu. Nah jadi buat teman-teman yang udah mengkonsumsi ini, udah beli ini, terus mungkin nggak ingin mengkoleksi dusnya, boleh digunting atau dirusakkan. Tapi kalau yang senang koleksi, bolehlah ditaruh itu untuk sejarah kalau gua pernah mengkonsumsi SOP dan ini sangat berguna banget buat tubuh. Jadi takutnya nanti disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab gitu. Gitu.
kayaknya segitu aja penjelasan dari SOP dari SOP 100 dan gue agak susah nih bacanya nih usukusi. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan yang ingin gue tanyakan. Ini common sekali ditanyakan oleh para kaum pria biasanya. Kenapa ketawa? Gue udah tahu dia. Nah, apakah dengan mengkonsumsi ini menaikkan libido? Kok tahu sih? Tapi beberapa testimoni itu ada yang itu. Karena gini, sorry ya kalau yang orang-orang ada diabetes kan ada masalah, bener nggak dengan itu ya gitu. Jadi dengan apa? Dengan itu kejantanan. Oke. Leklok gitu ya? Iya. Bukan saya ngomongnya. Oke. Di ini. Oh jadi kok, sorry, karena gue belum tahu. Kalau yang ada yang pengidap diabetes tuh begitu? Iya. Oh. Hampir kebanyakan gitu. Jadi mereka disfungsi lah ya. Jadi makanya kemarin itu beberapa yang ada keluhan diabetes ketika konsumsi ini istilahnya normal lagi gitu. Jadi bisa lagi. Jadi strong gitu. Itu dia guys, udah terjawab ya. Dengan konsumsi ini buat para kaum pria bisa lebih strong gitu ya. Yang ini sih. Yang ini. Waduh, nanti tapi Makin sorry lah. ya, ini disclaimer loh, bukan obat kuat ya. Iya, betul. Karena regenerasi selnya orang tadi juga ya peredaran darahnya kan diperbaiki. Iya. Ya kan kalau orang yang diabetes itu kan artinya dia peredaran darahnya ada masalah kan, sel-selnya banyak yang rusak dan lain-lain. Akhirnya minum ini diperbaiki, akhirnya ya bisa normal kembali. Oke. Gitu. Jadi mohon di mention ini bukan bahasan masalah seks tapi untuk masalah kesehatan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengidap diabetes, gula darah biasanya dari segi kejantanannya berkurang, sementara nafsu masih segede gunung gitu. Kurang harmonis juga nanti kehidupan rumah tangganya gitu. Kalau gua pernah merasakan mengkonsumsi ini, bukan pernah karena memang gua mengkonsumsi ini, gua pernah cerita sama dia. Kok gue udah minum ini gue kok ya gitu deh. Urusan rumah tangga saya nggak ikut. Gitu, jadi oke banget ini. Tapi benar kan? Ya. Iya kan? Yap. Gitu. Jadi, ini bahasa dokter Boyke atau apa? apa suara orang mesti diubah dulu gitu. Oke, sorry dokter Boyke. Oke. Jadi ini bukan obat buat untuk gue pengen menaikkan libido gue ini bukan. Ini hanya membantu kesehatan karena kalau tubuh kita sehat pasti semua berjalan lancar, peredaran darah bagus, semuanya berjalan lancar dan kehidupan kita juga akan lebih bahagia. Intinya kalau hidup kita sehat, segala sesuatunya akan lancar, cari duit lancar, kehidupan rumah tangga lancar, kehidupan berkeluarga juga bahagia gitu. Oke. Ini hanya dijual di stokis-stokis yang resmi yang ada di AFC Indonesia. Ada sih, kita punya sih beberapa daftar stokis resmi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kalian beli dengan iming-iming harga 200.000, 300.000 lebih murah, ternyata dalamnya jong, palsu. Karena yang palsu pun banyak beredar. Tapi kita perusahaan pusat lagi cari terus nih oknum yang bikin palsu nih siapa gitu, karena beredar banyak. Gitu. Jangan pernah beli di bawah harga karena hati-hati palsu guys. Jadi ini harus dibeli di stokis-stokis resmi, jangan beli di Tokopedia karena ini tidak dijual di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Nah, kalau misalnya ada yang mau menjadi reseller, boleh? Boleh banget karena bisa banget karena ini juga kalau kita mau tekunin gitu ya, secara kita kan ada bisnisnya juga ini sebenarnya itu sangat menghasilkan. Bener kan Bu Sinta? Hasilnya udah banyak loh Bu Sinta. Saya sih transferan, tiba-tiba ada duit di ATM. Nggak promosi masalah kesananya, tapi dengan kita lebih kesehatan sambil kita bisa menghasilkan, why not? Ya, gitu, sesuatu yang menguntungkan. Jadi buat teman-teman nanti yang tertarik untuk membeli produk ini dan mulai ingin meningkatkan kualitas hidup kesehatan, teman-teman nanti bisa menghubungi di
health.beauty.corner. Nanti gue tulis di kolom deskripsi dan ada nomor WA-nya. Atau juga kalian bisa DM message ke saya nanti untuk tanya. Gue mau nanya lebih lanjut untuk misalnya hal spesifiknya gue pengen bertanya ini dan itu, nanti akan gue arahkan ke orang yang lebih kompeten, yaitu Ibu Silvi dan Ibu Sinta. Dan ada satu lagi Pak Budi, tapi Pak Budinya lagi sibuk saat ini nggak bisa hadir. Oke, dia yang lebih menguasai produk ini. Oke, tapi Ibu Silvi juga sangat menguasai produk ini. Thank you banget udah nonton acara ini di Bokirs Vlog Channel. Kali ini kita ngebahas tentang kesehatan, karena di Bokirs Vlog Channel ini akan mengisi video-video yang menginspiratif tentang kesehatan, hiburan, dan juga macam-macam untuk kalian bisa saling berbagi juga nanti. Sampai di sini aja dulu perbincangan kita. Terima kasih banyak buat waktunya Ibu Silvi. Thank you. Terima kasih Ibu Sinta. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya di Bokirs Vlog Channel. Jangan lupa tersenyum, bahagia, dan tetap sehat. Ciao.